Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lumbung Pustaka pada malam hari ini atau di tempat saya malam saat video ini dibuat. Kita akan belajar bersama-sama terkait dengan soal-soal deret aritmatika. Soal-soal yang selalu keluar dalam berbagai macam ujian ya. Dalam ujian TPA ataupun dalam ujian seleksi perguruan tinggi, ujian masuk perusahaan ataupun ujian penerimaan ASN. Oke. Kita akan belajar 50 soal deret di mana nanti akan kita temui berbagai macam jenis sehingga kita tahu bagaimana model-modelnya dan bagaimana cara mengerjakannya dengan cara prediksi gitu ya. Tidak harus diselesaikan semuanya. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 1. Yang pertama, di soal nomor 1 ini, yang perlu kita lihat dalam soal-soal deret adalah kita harus bisa melakukan skimming gitu ya. Skimming adalah membaca dengan cepat pola soalnya saja, tidak harus sampai rinci, tapi kita tahu pola soalnya. Misal soal nomor 1 ini, kita bisa lihat pola soalnya ya. Pola soalnya adalah 52, 53, 56, 61, 68, 77 ini selalu bertambah ya. Soalnya selalu lebih besar. Kalau soalnya selalu lebih besar itu pilihannya hanya dua. Dia nanti ditambah atau nanti dia dikalikan. Hanya ini pilihannya. Oke, kita buktikan. Angka 52 ini ke 53 lebih besar yang 53. 52 ditambah 1. 53 ke 56 ini juga sama, lebih besar 56 ditambah 3. 56 ke 61 ini juga lebih besar 61 ditambah berapa? 5, betul, plus 5. Lalu 61 ke 68 ini ditambah berapa? Tambah 7. 68 ke 77 itu nambah berapa? Ya, kita bisa lihat 9. Nah, seperti ini ya. Sekarang kesininya tambah berapa? Kita bisa lihat di sini selisihnya adalah 2, 2, 2, 2. Berarti 9 tambah 2 sama dengan 11. 77 ditambah 11 sama dengan 88, yaitu jawabannya C. Oke, mudah kan? Oke, soal nomor 2. Oke, lihat lagi soalnya ya. Di sini kita lihat soalnya. Ini 5 ke 6 berkurang. Lalu ke 7 dia naik lagi, berkurang, naik, tambah lagi, berkurang lagi ya. Jadi ini tidak jelas sehingga pilihannya kita harus tahu mengidentifikasi angka-angka yang mirip atau yang sama. Coba kita cek. Angka yang sama kita bisa lihat angka 6 ya, sama lagi ada angka 6, sama lagi ada angka 6. Oke, saya buatkan bantuan, garis bantuan. Ini ke sini melewati 2 angka. 6 ke sini itu melewati 3 angka. Ya, oke. Berarti 6 selanjutnya melewati berapa angka? 4 ya. 1 2 3 4. Baru di sini ada angka 6. Nah, pilihan kita ada A sama ada B. Lanjut, angka 5 ini juga ada kesamaan dengan melewati 2 angka. Lalu dia melewati juga 3 angka ya. Angka 6, angka 7 dan angka 8 dia lewati. Sekarang dia harus melewati 4 angka, yaitu angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9. Ketemulah angka 5. Sehingga jawabannya adalah 5 dan 6, yaitu A. Seperti ini. Oke, jadi kalau deretnya itu tidak tambah atau tidak berkurang, itu biasanya campuran, plus bisa ditambah, bisa dikurang, atau bisa dikali, juga bisa dibagi seperti ini. Lanjut, soal nomor 3 ya.
Oke, soal nomor 3 ini juga unik. Jadi di sini ada angka yang tidak jelas ini apakah bertambah atau berkurang ya. Jadi kita lihat yang saling berkaitan. Kita lihat yang saling berkaitan. Nomor 3 ini ya, di soal nomor 3, angka 11 ini berkaitan dengan angka 12 dengan melewati 2 angka. Lalu dia berkaitan dengan angka 13 melewati 2 angka. Nah, ini tidak ketemu lagi karena kalau ketemu angka 14 di sini dia harus melewati 2 angka yang kita cari. Jadi tidak perlu. Sekarang kita lanjut ke angka 99. Oke. 99 ini berkaitan dengan 100 dengan bertambah 1. Lalu 100 ini menjadi 101 di sini ya, dengan tambah tadi dengan melewati 2 angka yaitu 7, 8 dan 13 di sini 101. Mana jawaban yang depannya 101? Jawabannya adalah D. Oke. Karena tidak ada jawaban yang sama, langsung saja ambil D seperti ini, tidak perlu diperpanjang sehingga waktu kita tidak terbuang sia-sia. Lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4 ini nilainya semakin ke kanan semakin membesar ya. Oke, jadi dia kemungkinan adalah penjumlahan atau perkalian. Kita cek. Di sini 1 ke 2 itu plus 1. 2 ke 4 itu plus 2. 4 ke 8 itu plus 4. 8 ke 16 itu plus 8 ya. Sekarang kita lihat selisihnya. 1 ke 2 ini kan 1 dikalikan 2. 2 ke 4 ini 2 dikalikan 2. 4 ke 8 ini 4 kalikan 2. Maka di sini itu dikalikan 2 juga. Di sini 16. 16 tambah 16 sama dengan 32. Lalu ke sini berapa? 16 kalikan 2 juga 32. 32 tambah 32 sama dengan 64. Jawabannya adalah E. Lanjut soal nomor 5. Ini juga semakin ke kanan semakin besar. Coba kita jumlahkan, bisa enggak? Ini plus 2, ini plus 3. Ya, benar ya. Ini plus 2 lagi. Ini plus 3. Maka di sini berapa? Plus 2 ya, mengulang lagi. Maka di sini ketemunya 17 yaitu E. Soal nomor 6 ini ada penambahan dan juga ada pengurangan. Jadi kita perhatikan angka-angka yang berkaitan. Kita lihat angka 99 ini berkaitan dengan 96 dengan dikurangi 3. 96 ini berkaitan dengan 93 dengan cara dikurangi juga 3. 93 berkaitan dengan 90 dengan cara dikurangi 3. Seperti ini. 94 berkaitan dengan 91 karena juga dikurangi 3. Benar ya? Oke. 91 ke 88 itu juga dikurangi 3. Maka jawaban di sini adalah 88 dikurangi 3 yaitu 85, yaitu yang B. Lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini soalnya berupa huruf bukan angka. Ini mudah, tidak perlu panik. F, I, L, O. Nah, ini F ke I ini melewati berapa huruf? Biasanya kalau huruf hanya seperti itu triknya ya. F melewati G dan H, ya kan? G, H, lalu I. Lalu I ke L itu melewati apa aja? I, J, K. Benar? Benar. Lalu L ke O itu melewati apa? L, M, dan N. Berarti sama ya, jedanya 22. Maka selanjutnya di sini adalah O, P, H, dan di sini adalah R. Seperti ini. Jawabannya adalah B. Soal nomor 8.
Soal nomor 8 ini, kalau kita lihat angka-angkanya dari kiri ke kanan, ini juga selalu bertambah ya. Bisa dijumlah, bisa dikali, kita cek. Kalau dijumlah, ini terlihat tidak mudah karena angkanya kita tidak tahu yang ada di sini ya, berapa gitu. Tetapi kalau dikali, kita bisa ada kemungkinan, karena kalau melihat 24 ke 48 ini dikali 2. Betul? Betul. 1,5 menjadi 3 ini juga dikalikan 2. Nah, ini ada keajegan depan dan belakang. Maka di sini itu adalah 3 dikalikan 2, yaitu 6. 6 ke sini juga dikalikan 2, yaitu 12. 12 kalikan 2, 24. 24 kalikan 2, 48. Maka jawabannya adalah 6 dan 12, yaitu D. Soal nomor 9 ini juga sama. Soalnya semakin ke kanan itu angkanya semakin membesar. Coba kita jumlah dulu ya, biar yang mudah dulu. Plus 5, bener ya. Ini ke sini plus berapa? Plus 6. Ini ke sini plus 7. Ini ke sini plus 8. Ini ke sini plus 9. Maka 38 ke sini plus 10, yaitu 48. 48 pindah ke sini plus 11, yaitu 59. 48 dan 59, jawabannya A. Soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini angkanya dari kiri ke kanan tidak jelas apakah bertambah atau berkurang. Maka kita coba cek yang berhubungan ya. Angka 9 di sini ini berkaitan dengan di sini, sama ya. Lalu ke sini juga sama. Sehingga dia ke sini itu juga akan sama, yaitu 9. Oke. Jawabannya langsung tahu, yaitu C. Mana? Nah, jawabannya C. Kalau tidak percaya, kita buktikan. 9 ke sini itu dia min 3 ya, dikurangi 3. 6 ke sini juga dikurangi 3. 3 ke sini dikurangi 3 sama dengan 0. Soal nomor 11 ini agak terbalik ya. Dari kiri ke kanan itu semakin kecil, tetapi dari kanan ke kiri semakin besar. Yang kita cari malah yang nilai paling kanannya. Oke, kita lihat soal ini. Soal ini juga unik. Ini saling berkaitan ya. Kita lihat ya. Ini kalau kita jumlahkan nggak akan ketemu. Tapi kalau kita lihat secara seksama, ini ada hubungan yang istimewa ya. Ini angka 5 dengan angka 25 ini ada hubungan nggak sih? Ada ya. 25 dengan 625 ada hubungan juga. Hubungannya apa? Ini ya, 5 sampai 25 itu kan dia dikuadratkan ya. 25 sampai ke sini 625 ini juga dikuadratkan. Oke, berarti yang bawah ini juga sama. 1296 menjadi 36 itu berarti lawannya kuadrat, yaitu diakarkan, yaitu akar. 36 sampai ke sini juga diakarkan. Akar 36 adalah 6. Jawabannya C. Soal nomor 12 ini juga angkanya tidak konsisten ya, tidak bertambah, tidak berkurang, nambah kurang, nambah kurang. Coba kita cek. 50 ke 100 itu plus 50. Ya, betul ya. 50 100 ke 50 itu min 50. Yang bawah 40 ke 90 itu plus 50. 50 ke titik-titik ini berarti dia min. Nah, kalau kita lihat ini dari 90, andaikan kita kurangi 50, ketemunya adalah 40. Tetapi dengan jawaban 40 itu tidak ada. Maka di sini kita ganti ke plus 50, yaitu 140. Jadi kemungkinan itu akan hilang ketika di jawaban tidak ditemukan. Sehingga jawaban yang kita cari adalah A, yaitu 140. Ini semakin ke kanan semakin bertambah ya, semakin besar. Maka pilihan kita adalah kita tambah atau kita kalikan.
hanya itu pilihannya. Oke, 15 ke 16 ini ditambah 1, 16 ke 20 ditambah 4, 20 ke 29 ditambah 9, seperti ini. Lalu 29 ke sini berapa? Kalau kita lihat jawabannya itu sudah pasti lebih besar dari 29 ditambah 9. Maka jawaban yang tinggal tersisa untuk benar itu hanya antara D sama E. Oke, kita cek. 1 ke 4 ini ditambah 3. 4 ke 9 ditambah 5. Di sini berarti ditambah berapa? 7. Atau kita ketemu angka 16. 29 tambah 16 sama dengan 45. Nah, kita ketemu 45, yaitu yang D. Soal nomor 14. Nah, ini juga unik. Jadi soal-soal seperti ini kalau belum pernah menemui akan bingung juga ya. Jadi kita cek dulu. Ini ada dua deret dari kiri dan juga deret dari kanan, ketemunya di tengah. Kita cek ya, yang dari ini kiri dulu. Yang dari kiri ini angkanya semakin ke kanan semakin besar, sehingga dia kemungkinan nanti akan penjumlahan atau perkalian. Oke, kita cek. 26 ke 27 ini plus 1. Oke. 27 ke 29 dia plus 2. Oke. 29 ke 32 dia plus berapa? 3 ya. Oke, plus 3. Jadi ada keajegan ya, plus 1 plus 2 plus 3. Kita prediksikan di sini adalah plus 4 ya, karena depannya sudah ajek 1, 2, 3, setelah 3 ya 4 gitu ya. 32 tambah 4 36. Oke, ini 1 ketemu. Lalu yang dari sebelah kanan kita lihatnya dari sini aja biar mudah. 26 ke 31 dia tambah 5, bener ya. 31 ke 35 dia tambah berapa? Tambah 4. 35 ke 38 dia tambah 3. 38 ke 40 dia tambah 2. Ini juga ketemu keajegan 5, 4, 3, 2. Maka setelah 2 adalah 1 ya. 41 tambah 1 ya 40 tambah 1 sama dengan 41. Maka jawabannya 36 dan 41. Seperti itu. Nah, ini soal nomor 13 ini angkanya acak ya, tidak tambah besar, tidak tambah kecil. Nah, jadi kita perlu melihatnya lebih jeli. Ada nggak kesamaannya? Oke, coba kita cek. Jika kita cermati di sini, ini ada angka 8. Lalu selisih 2 angka 3 dan 3 ketemu angka 7 ya. Lalu selisih 2 angka lagi ketemu angka 6. Nah, seperti ini. Lalu selisih angka 2 lagi ketemu angka 5. Dan selisih angka 2 lagi ketemu angka 4. Nah, ini ada sebuah hubungan ya, seperti ini. Lalu kita cek yang ini. Yang ini ke angka ini dia tambah 3. Dengan melewati 2 angka. 3 ke 6 dengan melewati 2 angka yang sama, dia plus 3 juga. Oke, ini ada keajegan, bisa kita gunakan. Lalu melewati 2 angka, yaitu ada angka 6 dan juga angka 7. Mana pulpen saya? Nah, ini angka 7 ketemu angka 9. Melewati 2 angka lagi, dia ketemu angka 12. Ya, ditambah 3 lagi. Jadi melewati angka 4, melewati titik-titik ditambah 3 ketemu di sini ya, yaitu 15. Seperti ini. Jawaban yang tengahnya 15 itu hanya ada 2, yaitu B dan juga C. Sekarang kita cek yang angka 1 ini ya. Angka 1 ini berkaitan dengan yang ini. Karena ini yang belum dipakai. Dia nambah 2. Lalu ini ke angka 5 juga nambah 2, melewati 2 angka. Dan 5 melewati 2 angka ketemu angka 7 ya. Di sini, ini saya pindah ke sini biar mudah. Ini ya.
Setelah itu melatih angka 2 lagi, 7 tambah 2 ketemu 9, 9 melatih angka 2, 12 dan 4 sama dengan 11. Jadi angkanya 11 dan 15. Ada nggak? Oh ya, kita ngambil yang C berarti ya. 11, 15. Yang 3 nggak usah kita cari karena sudah 2 benar dan tidak ada jawaban yang sama. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 16. Soal nomor 16 ini kalau kita lihat angkanya semakin ke kanan, dia akan semakin mengecil ya. Maka dia ada kemungkinan adalah pengurangan atau pembagian. Nah, ini pilihannya. Oke, karena biar kita mudah, kita balik aja ya dari kanan ke kiri biar nanti penjumlahan kita mudah mengerjakannya. Oke, kita cek 11 ke 15 ini plus 4 ya kan, 15 ke 20 plus 5, 20 ke 26 ini plus 6, 26 ke 33 ini plus 7. Oke, 33 ke 41 plus 8 ya, seperti ini ya. 41 ke titik-titik berarti plus berapa biar acek ya, setelah 98 ya 9 ya, yaitu 50 ke sini tambah 10 yaitu 60 dan 50. Jawabannya adalah D. Soal nomor 17. Nah, ini ada 2 angka yang sama di depan. Ini tidak boleh langsung kita anggap dia lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini ini terkenal dengan istilah seperti ini ya. Nanti teman-teman harus mengingatnya. Istilahnya adalah saya tuliskan di bawah. Ini namanya deret Fibonacci ya. Kok B sih? Bukan P ya, pakai V karena ini orang Eropa kita enggak. Nah, deret deret Fibonacci seperti ini. Oke, caranya mudah, tinggal kita jumlahkan angka di depannya ya. 3 tambah 3 sama dengan 6. Oke, 3 tambah 6 sama dengan 9. Nah, ini ya. Jadi kata kuncinya kalau ada 2 angka sama di depan itu biasanya adalah deret Fibonacci. Nggak usah bingung. Oke, lanjut. 6 tambah 9 sama dengan 15. Nah, mudah kan? 9 tambah 15 sama dengan 24. Nah, seperti ini terus saja. Tinggal 15 tambah 24 sama dengan 39. Oke ya, jawaban yang ada 39 hanya D. Langsung ambil D saja. Lanjut, ini kita lihat deretnya semakin ke kanan semakin besar. Jadi ini penjumlahan atau perkalian. Kita pakai yang mudah dulu penjumlahan ya, plus 3. Bener kan? 4 ke 9 ini plus 5, mudah juga. Ini plus 7 dan ini plus berapa? Plus 9 ya, biar ada polanya kebaca ya. Selisihnya hanya 222 saja, maka di sini tambah 11, 25 tambah 11 36. Mana 36? B ya. Oke, kita ngambil yang B. Sudah selesai. Lanjut. Soal nomor 19. Soal nomor 19 ini tidak jelas, ini tambah besar atau tambah kecil, jadi tidak boleh langsung kita jumlahkan. Kita lihat yang ada hubungannya saja, yang ada linknya ya. 16 ini berhubungan dengan 15 dan 14, kelihatan kan? Oke, kelihatan. 12 ini berhubungan dengan 13 juga kelihatan. Maka setelah 13 berarti berapa? 14, betul sekali ya. Sip, kita ambil pilihan B. Lanjut soal nomor 20. Wah, ini soal yang cukup menarik. Jadi kosongnya itu di tengah. Soal seperti ini kita harus belajar menebak, karena kalau kita lihat jawaban yang tepat itu membutuhkan waktu yang lama. Kita tebak aja. Ini 18 ke 20 ini kan nambah 2. Di sini plus ya. 20 ke sini kita nggak tahu berapa,
tapi dia ke sini dia nambah lagi pasti. Jadi angka yang kita cari itu di antara 20 sama 32. Oke. Di pilihan hanya ada CDE yaitu 24. Langsung kita ambil di sini 24. Karena nggak ada pilihan yang lain. Oke, langsung yang ini juga sama. Ini ada ini ada angka 10, lalu dia ketemu dengan kosongan, lalu ketemu angka 16. Jadi yang kosongan ini itu selisih dari 10 dan 16. Hanya ada pilihan C yaitu 12, maka jawabannya langsung ambil aja C gitu ya, jangan dihitung nanti kelamahan kita. Lanjut, ini soal yang menarik juga. Ini nggak jelas juga, ini semakin ke kanan tambah besar atau tambah kecil, jadi kita lihat yang ada hubungannya saja, langsung saja ya. Coba kita cek yang mana. Nah bener ya, 11 itu dekat dengan 9, 9 dekat dengan 7. Nah ini kan ada hubungannya, semakin mengecil dan konsisten gitu ya. Oke, ini 11 ke 9 itu min 3, 9 ke 7 itu min 2. Lalu kita lihat yang 19 ini. Nah ini juga sama, 19 ke 17 itu min 2. Maka dia ketika ke sini dia juga harus min 2, yaitu 15 antara D sama A pilihan kita, langsung ketemu ya. Lalu kita lihat yang ini, 27 ke 25 dia min 2 juga, 25 ke sini dia menjadi 23, jadi 15 dan 23, yaitu yang D. Mudah sekali. Lanjutkan soal nomor 22. 148. Nah ini semakin ke kanan semakin besar, kita prediksi jawabannya nanti dijumlah atau dikali. Kita jumlah dulu yang mudah ya. Ini plus 3 ya betul, ini plus 4 bener ya. Ini 8 ke 11 plus berapa? 3. Oke, dia mengulang lagi berarti tidak konsisten ke depan. 11 ke 14 dia ke 4. Nah kita ketemu polanya ya, plus 3 plus 4 plus 3 plus 4, berarti di sini plus 3 lagi, mengulang lagi ya, 18, yaitu si A. Nomor 23 ini semakin ke kanan juga semakin besar ya, langsung saja coba kita jumlahkan. Ini plus 1 ya kan, kelihatan. Ini juga plus 1 ya, kita lihatnya seperti ini karena yang ada hubungannya. Nah ini konsisten, malahan lebih mudah. Ini plus 1 juga. Kita lihat jawaban yang selisihnya itu 1, ada A, lalu kita ada E. Nah ini ya. Oke, kita sudah punya peluang 50% benar jawaban kita. Sekarang kita lihat yang menghubungkan 4 ke 8 dan juga 9 ke 18. 4 jadi 8 itu kan dikalikan 2, 9 jadi 18 juga dikalikan 2. Maka di sini 19 kalikan 2 itu berapa? 38. Maka jawabannya yang E. Ini yang kita lihat yang ada hubungan konsisten adalah angka 3 dengan angka 5 ya kan, kelihatan plus 3. Angka 5 dengan angka 8 juga konsisten ya, kita tambah 3. Angka 8 dengan angka 11 juga konsisten, ditambah 3. Maka di sini juga kita tambahkan 3, yaitu berapa? 11 tambah 3, 14. Seperti ini. Yang depannya 14 hanya A. Maka langsung ambil A saja. Kita lanjutkan. Nomor 25. Nah, ini jawabannya yang mana ini ya? Kita lihat yang berhubungan A, B, C. Nah, ini berhubungan ya. Enak kita baca. Lalu ada B, C, D. Nah, ini juga berhubungan lagi. Ada C, D, E. Berhubungan lagi. D, E, F. Nah, ini juga berhubungan ya. Nah, pilihan yang berhubungan di bawah banyak ya. Langsung saja kita cari hubungannya. Ini diawali huruf B. B ini ada di tengah sini. Ini diawali huruf C. C ini ada di tengah sini juga. Oke, yang D ini diawali dari yang ada di tengah juga.
Maka yang di sini itu diawali yang ada di tengah, yaitu huruf E, yaitu E, F, dan G. Langsung ada nggak E, F, G-nya? Jawabannya A. Langsung kita lingkari. Lanjut ke soal berikutnya, soal 26. Nah, kalau soal-soal seperti ini itu hanyalah selisih saja ya. C ke F, nah itu kan mudah. C melewati D melewati E, melewati dua huruf. F ke I itu melewati G dan H, seperti ini ya. I ke L melewati J dan K. L ke O melewati M dan N, M, N. O ke sini melewati P, H, dan ketemunya R ya. Lalu ke sini R melewati S, T, ketemunya U ya. Maka R dan U jawabannya. B. Soal berikutnya, soal nomor 27. Kita lihat ya, di sini yang sama ada huruf A, A, dan A. Maka jawabannya di sini itu pasti adalah A. Ada jawaban D, E, dan juga C. Ini udah kita punya peluang ya. Oke, lihat yang lainnya. Sekarang B ke C, C ke D, D ke E, E ke F, F ke G, G berarti ke H, H ke I. Sini ya, jawabannya H, I, H dan A ya, bukan H tapi H dan A. Oke. Soal nomor berapa ini ya? 20 atau 28 ya, nggak jelas ya nomornya. Langsung saja kita kerjakan ya. Ini ada angka 4, 21, nggak ajek ya. Kalau nggak ajek kita lihat persamaannya ada nggak di sini. Nah, ada ya, langsung ketemu. 4 ini berhubungan dengan 5. 5 berhubungan dengan 6. 6 berhubungan dengan angka 7. Dia melewati dua angka di sini, nanti ketemu angka 8. Gini ya. Oke. Berarti dia melewati dua angka sistemnya. Saya ganti dulu warnanya lewat yang biru ya. Oke. Yang ini berarti 2 ini ke sini tambah 2, ini ke sini tambah 2, ini ke sini tambah 2, yaitu 8. Bisa ketebak? Oke, ada jawabannya ya, A, B, atau C. Lanjut bawah. Angka 1 ini berhubungan dengan yang mana? Yang belum dipakai, yang ini ya. Plus 3. Oke. Ini ke 7 juga plus 3. Berarti 7 ke sini juga plus 3, yaitu 10. 8 dan 10, jawabannya C. 29. Oke, ini semakin ke kanan dia semakin besar ya, semakin besar. Kita cek di sini, kita jumlahkan dulu aja yang mudah ya. Ini tambah 1 tambah 2 tambah 4 ya, tambah 8 tambah 16. Nah, berarti yang di sini itu ditambah 32. 32 tambah 32 sama dengan 64. Seperti itu ya. Sedangkan berikutnya 64 tambah 64. 64 tambah 64 yaitu 128 ya. Jawabannya 64128, tak lain dan tak bukan adalah yang C. 30. Oke, sudah masuk ke soal 30. Terima kasih yang masih mengikuti ya. Nah, ini ada persamaan 8, 8, 8, 8. Maka seri berikutnya adalah titik, koma 8, koma titik. Yang tengahnya 8 banyak. Oke. Tetapi kalau kita melihat di pola soal ini selalu sama ya. Berarti di sini nanti juga harus sama. Yang tengahnya 8, kiri kanannya sama, itu ada nggak? Oh ya ada, yaitu tinggal yang D saja. Maka jawabannya D. Langsung saja kita ambil.
Lanjut. Oke, ini juga ya soal-soal seperti ini langsung saja. Ini yang berkaitan ada 6 13 sama ini min 3 plus 3 sorry. Lalu ke sini juga ada plus 3, ke sini dia plus 3, maka di jawaban di sini ya titik-titik sama dengan 25. Nah, yang belakangnya 25 hanya ada satu, yaitu C. Langsung saja kita ambil yang C. Lanjut soal berikutnya. Ini termasuk soal yang mudah. Ini ada angka 100, angka 90, angka 80. Sudah ketebak ya di sini berapa? 70. Sudah pasti ini. Ini juga di sini cuma tambah 3 ya, di sini 10 ya. 10 dan 70, yaitu yang C. Oke. Lanjut lagi. Soal berikutnya, dia tambah besar kemungkinan penjumlahan. Kita lihat ini plus 2, ini plus 4, ini plus berapa? 8 ya. 8. Di sini plus 16. Lalu di sini harusnya plus 32. Oke ya, di sini plus 32. Berarti 33 tambah 32 sama dengan 65. Oke, benar. Di sini berarti 65 plus berapa? 64. Seperti ini ya, paham ya? 9 yang belakang ini jadi 12. 1, 2, 9. Soal nomor 34 ya. Ini ada huruf lagi, nggak masalah. Ini ada seperti ini. Coba kita lihat. Oke, jawabannya sama ya ini ya, AB-nya. AB juga sampai dengan E. Semua sama sepertinya AB-nya. Jadi kalau seperti ini, AB-nya itu tidak perlu kita perhitungkan, langsung kita perhitungkan yang belakang saja. Ini ada huruf A ke E ke I. Udah ya. A lewati B, C, D. Melewati 3 ya, E melewati F, G, H seperti ini, maka I melewati J, K, L, maka di sini M ya, di sini aja ya M, berarti ABM. Mana ABM? ABM A ya, langsung aja kita ambil A. Kita lanjutkan lagi soal 36. Soal 36 ini kalau kita lihat jawabannya yang mana, karena ini semakin mengecil kita prediksi dia mungkin pengurangan atau pembagian gitu ya. Coba kita lihat ya, 29 ke 19 itu minus berapa? Minus 9. Oke ya, seperti ini. 19 ke 11 dia minus berapa? Minus 8. Oke, 11 ke 6 dia minus 5. Ini ke sini minus 4, ini minus 1 ya. Kalau kita lihat ini ya, selisihnya ini semakin ke kanan itu semakin kecil. Nah, semakin kecil seperti ini, kalau kita lihat jawaban ini pasti lebih kecil daripada angka 1 ya. Dan jawaban yang lebih kecil daripada angka 1 itu hanya A ya, yang 0 ini. Kita langsung ambil A saja. Soal nomor 37 ya. 37 ini kita lihat angkanya. Oke, coba kita lihat selisihnya. Ini ke sini itu min 1. Lalu ini ke sini 39 min 2. 37 ke 40 itu plus ya, kalau yang ini plus 3. Lalu ke 40 ke 36 dia min 4. 36 ke 31 dia min 5. Maka 31 berapa? Setelah min 2 kali dia akan kembali ke plus, yaitu plus 6. 37 yaitu yang A. Soal berikutnya, nah ini kalau kita lihat dia semakin membesar ya. Kita bisa lihat, oke ini mudah kalau seperti ini biasanya. Kalau kita lihat selisihnya di sini itu dia selisihnya 1 ya, plus 1. Lalu di sini juga plus 1, di sini juga
plus 1, maka jawabannya yang plus 1 itu yang benar. Ada nggak? Ada 226 dan 227 ini ya, ini yang paling. Dan juga ada B, ini ada 2 ya, ada 2. Oke, kalau gitu sekarang kita lihat hubungannya. 2 ke 4, 5 ke 25. 4 itu hasil kuadrat dari 2, 25 kuadrat dari 6, maka di sini itu kuadrat dari 26 dikuadratkan berapa? 226 ya. Oke, maka jawabannya yang E. Seperti itu ya. Lanjut lagi. 39. Ini kalau kita lihat jawabannya yang mana, kita lihat ya. A ke G itu melewati apa saja? B, C, D, E, F. Melewati 5 huruf itu ya. B, C, D, F. Lalu G ke sini itu melewati apa saja? G ada H, ada I, J, K, L. Maka di sini adalah mana titiknya? M. Yang ada M-nya hanya C saja. Langsung ambil C. Lanjut lagi. Soal 40. Soal 40 ini kalau kita lihat angkanya kan semakin kecil, maka kemungkinan adalah pengurangan. Kita cek ya, 54 ke 42 ini berkurang berapa? 12. Betul? Betul. Oke, 12. 42 ke 32 berkurang berapa? 10. Minus ya, saya tahu. Nanti tidak bingung. 32 ke 24 dia minus berapa? Minus 8. Oke. 24 ke 18 dia minus berapa? 6. Ya, seperti ini ya. Maka di sini dia akan minus 4. Jawabannya jelas 14. 14 itu A. Lanjut soal 40. Oke, di sini ada angka 9, lalu ada angka 10, ada angka 11. Ini tidak bisa dipakai. Lalu ada angka 5 melewati beberapa 4 ya. 3. 1 2 3 ketemu angka 6. Oke, ini juga melewati angka 3 ketemu angka 7 ya, sudah disediakan. Nah, saya pindah di sini aja 7-nya. Oke ya. Lalu yang belum kita pakai yang satu ini ya. Yang satu ini ke sini, 1 ke 2 itu plus 1. Lalu ditambah ini ya, bukan ditambah. Lalu yang ini 2 ke 3 juga plus 1. Dengan urutan mengulang yang ini, maka di sini yang diulang adalah angka 3, yaitu A. Lanjut ke soal 42, kita bisa lihat di sini angka yang diulang. Coba kita cek ya, ini 13 diulang ke sini, 14 diulang ke sini. Lalu 11 diulang ke sini, 12 diulang ke sini. Bisa kita ketahui, oke, mudah. Lalu 15 diulang ke sini, 16 diulang ke sini. Oke ya, berarti yang 13 itu diulangnya ke sini ya. 13 tidak tahu 13, maka jawabannya adalah yang C. Lanjut 43. Ini juga pengurangan ya, kalau kita lihat semakin kecil. Coba kita kurangi. 92 jadi 88 itu min berapa? Min 4. 88 jadi 84 juga min 4. 84 jadi 80 juga min 4. 80 jadi 76 juga min 4. Benar ya? Oke, berarti ini di min 4 kan jadi 72. Ini A. Oke, langsung lanjut lagi. Nomor 44. Ini semakin besar. Oke, kita lihat ya. Ini ke sini plus 3. Yang ini plus 5. Yang ini plus 7.
Yang ini plus berapa? 9 ya. 9 gini plus juga. Berarti ini ke sini plus 11. Ya, tambah 22 soalnya ya. 37. Ada nggak? Ada, yaitu C. Langsung ambil saja C. Lanjut lagi. Nah, ini soalnya angkanya besar, tapi nggak usah khawatir. Coba kita pecah menjadi lebih kecil ya. Kalau kita lihat di sini, ini kalau pengurangan kayaknya aneh. Coba kita bagi ya. 2 ini ke sini dibagi 1 ya. Oke. Ini ke sini, ini dibagi 2. Ini ke sini kita bagi 3, bisa nggak? 10 bagi ini, oke. Bisa ya? Oke, ini ke sini kita bagi 4. Berarti ketemu 85, bener ya. Berarti di sini kita bagi 5 sama dengan 17. Jawabannya adalah E. Soal nomor 46. Sini ada angka 3, 6, 11 ya. 3 ke ini itu plus 3. 3 ke ini itu plus 5. Berarti dia ke sini harusnya plus 7 ya. 7 tambah 11 sama dengan 18. Lalu yang bawah 8 ke 12 dia plus 4. Lalu 4 ke sini dia harusnya plus 6. 18 juga. Jadi jawabannya yang A, 18 ke 18. Soal berikutnya ya, ini cukup mudah kita lihat. Ini plus 1, ini juga plus 1, ini juga plus 1. Maka jawabannya yang plus 1 yang mana? Ada nggak? Ada ya. C ya, 30 dan 31. Ada yang lain nggak ya? Tidak ada. Jawabannya ini sebenarnya. Tapi oke, kita buktikan ya. Oke, kita buktikan. 3 dan 6, 7 dan 14 ini ada hubungan ya. 3 jadi 6 itu dikalikan 2. 7 jadi 14 juga dikalikan 2. Maka di sini 15 jadi di sini itu juga dikalikan 2, yaitu 30. Yang 30 ya C ya. Benar kan? Tidak perlu kita buktikan, sudah benar sebenarnya. Lanjutkan. Oke, kita kerjakan soalnya. Ini ke sini plus 2. 12 ke 24 dikalikan 2. 24 ke 26 plus 2. 26 ke 52 dikalikan 2. 52 ke 54 ditambah 2. Ini 54 ke 108 dikalikan 2. Di sini berarti dipluskan 2, yaitu sama dengan 110. Yaitu yang mana? Yang C. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 49. Soal 49 ya. Oke, terakhir ini. Oh, 2 terakhir ya. 3 ke 5 itu plus 2. 5 ke 8 plus 3. Betul? Betul. Ini plus 4. Maka selanjutnya plus 5. 5 tambah 12 sama dengan 17. Oke. Soal terakhir. Nah, ini juga tidak jelas, kita cari hubungannya ya. 3 berhubungan dengan 6 plus 3. 6 ke sini juga plus 3, yang di sini juga plus 3. Tapi di sini jawabannya enggak dibutuhkan ya, 15, tapi ini bukan. Yang bawah min 1 jadi 2, ini plus 3 juga. 2 ke 5 ini juga plus 3, maka dia ke sini juga plus 3, yaitu 8. Nah, jawabannya 8. Ada enggak? Ada ya, yaitu yang C. Oke, demikian 50 soal deret aritmatika yang kita kerjakan dengan berbagai macam cara dan juga karakteristik masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini.
dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.